Desa Tinundo ini dia definitifnya kurang lebih tahun 2012. Ya, 2012. Saya kepala desa yang kedua dan kebetulan saya baru dilantik kurang lebih 3 bulan. Ya, sesuai dengan gambaran yang saya lihat ini, fasilitas yang kita miliki untuk saat ini, yang pertama ada masjid, walaupun kondisinya masjid itu yang mungkin menurut saya sendiri belum terlalu layak. Dan yang kedua ada kantor desa, ada gedung posyandu, terus ada juga balai desa yang kondisinya juga sangat-sangat ya belum layak. Yang seterusnya ada lagi gedung pustu, kantor pustu, dan yang paling ujung itu adalah gedung atau kantornya BPD yang sampai hari ini belum selesai, masih dalam proses pengerjaan. Jadi luas wilayah kami kurang lebih 2000 hektar di sini. Kami dalam lingkup Desa Tinundo Indah ini terdiri dari 63 KK, terdiri dari 190 jiwa. Jadi harapan kami melalui dana desa ini betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun menopang perekonomian masyarakat Desa Tinundo Indah. Mata pencaharian kami masyarakat Desa Tinundo Indah ini bisa dibilang 90% itu tergantung sama perusahaan, menjadi buruh atau karyawan harian lepas di perusahaan PT SPL. Jadi program kita 2020 tentang penggunaan dana desa itu kita ada 5 item melalui musdesnya kita. Yang pertama kita prioritas di sarana air bersih untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita pengadaan bibit durian. Yang ketiga kita ada lagi pengadaan MCK untuk umum 2 unit, ditambah dengan tenda besi 5 lokal, dan yang terakhir kita pengadaan ternak kambing yang dalam hal ini kambing jenis Etawa. Kami ini khususnya wilayah Desa Tinundo Indah, selama ini kita setiap menghadapi musim kemarau kita selalu terbentur dengan air bersih. Jadi warga kita itu per tahunnya itu ambil air, ada yang dari sungai, pokoknya jauh lah. Jadi saya anggap ini air sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat harus kita adakan dalam waktu tahun ini, Pak. Kebetulan kita punya titik mata air itu di gunung, itu kita sudah survei beberapa bulan yang lalu, dan kita anggap debit airnya bisa untuk kebutuhan di desa kami. Lihat dari potensi lahannya kita di Desa Tinundo Indah ini, pertama dengan penyediaan pakannya untuk menopang perekonomian masyarakat, kita adakan ini ternak kambing. Ya, tenda bersih 5 lokal, Pak. Karena kita melihat juga dari situasi alamnya kita, hutan sudah mulai berkurang dan banyaknya kegiatan baik kemasyarakatan ataupun keagamaan, kita selalunya agak terbengkalai dengan itu pengadaan tenda. Jadi kita melalui dana desa ini kita adakan itu tenda besi. Sebagai pemerintah desa, dengan adanya dana desa ini bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun bisa memperdayakan masyarakat Desa Tinundo Indah. Jadi dalam hal penggunaan dana desa ini, otomatis dalam hal ini saya sebagai pemerintah, partisipasi masyarakat ataupun pemerintah yang terkait dalam hal pengelolaan dana desa ini, kami sangat-sangat meminta dukungan dari seluruh masyarakat, bagaimana ini dana desa betul-betul bermanfaat asasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagian ini memang dari transmigrasi, tapi untuk mencakup ini kompleks fasilitas kami di desa ini itu menggunakan dana desa, adapun jalan termasuk drainasenya. Itu semua mengambil dari dana desa. Untuk perawat desa kita, saya sempat konfirmasi dengan Kapus Paka, itu kita untuk tahun ini tidak ada perawat desanya. Iya, di semua sudah dikelilingi sawit, Pak. Ini termasuk ada ini yang di samping ini, kebetulan juga ada miliknya masyarakat yang istilahnya tidak bermitra dengan perusahaan, dia tanam sawit mandiri gitu. Tapi kalau yang ada di depan ini semua kita itu bermitra di PT SPL. Bagian dari lahan masyarakat terutama di komplek pekarangan, karena kalau lahan-lahan yang lain itu kita sudah bermitra di perusahaan. Jadi kita di sini yang lahan yang masih ada di pekarangan itu kita tanam ya ada bermacam-macam, ada merica, ada rambutan, ada juga durian. Untuk hasilnya untuk saat ini, kalau untuk rambutan itu sebenarnya cukup bagus hasilnya, tapi kami di sini di Desa Tinundo Indah ini pada saat musim rambutan itu kita berkendala di pemasaran. Terima kasih. Jadi harapan saya
Saya kira seluruh kepala desa sudah memahami terkait dengan program penggunaan dana desa yang tahun 2020 ini. Saya sudah sampaikan pada saat kami rapat persiapan di saat mau mencairkan ini dana. Saya sampaikan kepada kepala desa yang pertama, jangan kita keluar dari hasil musdes, ya. Karena hasil musdes itu adalah salah satu perintah undang-undang. Kalau ada salah satu hasil musdes yang misalnya tidak tercover, itu harus mendasar alasannya. Minimal kalau kita mau alihkan misalnya anggaran sesuai hasil musdes itu, minimal kita berikan berita acara. Berita acara ini maksud saya kita rapat kembali kepada kepala warga desa masing-masing, baru disampaikan di dalam berita acara bahwa tadinya program ini yang kita maksudkan dalam hasil musdes, masa kita alihkan. Contohnya seperti virus corona. Virus corona ini kan tidak pernah kita sangka bahwa mau muncul secara spontanitas di dunia ini, termasuk di Konawe Utara. Nah, itulah salah satu program yang dianggap skala prioritas karena ini darurat bencana namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah sampaikan bahwa penggunaan dana desa ini betul-betul harus optimal sesuai program dan kesepakatan dengan masyarakat. Iya, karena ini saya sudah sampaikan bahwa jangan main-main dengan dana ini. Karena bantuan dari pusat ini ujung-ujungnya kalau kita selewengkan itu kita akan masuk penjara. Nah, itu. Olehnya itu, saya sebagai penanggung jawab di Kecamatan Uheu ini, saya sudah sampaikan bahwa ketika nanti penggunaan dana tahap 1, realisasinya nanti ini saya tidak akan langsung tanda tangan pencairan tahap kedua kalau saya tidak akan turun lapangan bersama dengan tim dari kecamatan. Jadi di situ kan ada tim verifikasi. Olehnya itu saya akan sama-sama dengan tim di kecamatan. Saya juga akan ambil dari pihak kepolisian karena kepolisian sekarang sudah masuk sebagai pendamping, termasuk dari media supaya kita sama-sama. Artinya jangan serta-merta datang diwawakan misalnya pertanggungjawaban langsung saya sebagai camat langsung saya tanda tangan. Saya takut membuat kesalahan seperti yang lalu-lalu katanya. Kita harus menjawab apa yang diinginkan sebenarnya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Saya kira ini kaitan dengan ini tidak ada alasan kita tidak membangun, Pak. Karena Presiden Jokowi dia turunkan dana ke daerah-daerah, dia akan tahu hasilnya. Apalagi sekarang media sosial ini sudah bisa kita gunakan. Jadi akan terlihat apa yang kita buat misalnya di Tinono sudah bisa terlihat. Ya, 1 jam kemudian sudah bisa terlihat oleh pemerintah pusat. Ya, yang terakhir Pak, kita memang amankan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, karena Pak Bupati ini jujur saja adalah salah satu pemimpin daerah yang memang cekatan, jujur karena saya katakan cekatan dan sikap, karena beliau ini memang gerakannya cepat. Makanya musyawarah kemarin juga saya sudah sampaikan. Ya kan saya musyawarah kemarin Pak, saya ikuti. Saya sudah sampaikan musyawarah desa ini yang akan diprogramkan itu harus identik dengan visi misi beliau. Contohnya seperti kita berbicara Indonesia hijau. Ya, Indonesia hijau berarti ada hubungannya dengan pertanian perkebunan. Nah, sehingga para kepala desa di Kecamatan Uheu sudah menganggarkan seperti pembibitan, durian, kopi. Ya, apalagi ini ada 4C, Pak Bupati sudah sampaikan dan ini terjawab di masyarakat. Saya sudah pernah tegaskan sama kepala desa pada saat kami rapat koordinasi bahwa program-program yang dituangkan di desa atau yang diprogramkan ini ke depan itu jangan terlepas dari visi misi Pak Bupati dalam hal ini Konasara itu. Karena bagaimanapun lahirnya ini Konasara betul-betul dia ingin terlihat di Kabupaten Konawe Utara sampai sekarang ini sudah meningkat dari Konasara yang berdaya saing begitu. Dan ini kaitan ini diturunkan oleh Kabupaten Konawe Utara ini tidak terlepas dari nawacita yang diprogramkan oleh Presiden Jokowi.